pertanyaan juga kayak contoh hamba kan dari arti katanya kan seorang yang memang di paling bawah lah istilahnya. Tapi fenomena yang terjadi sekarang kebanyakan bukan semua, ada oknum-oknum hamba Tuhan yang istilahnya hamba ini menjadi privilege. Jadi privilege, jadi sesuatu yang itu bagaimana menurut Kak? Pasti fenomena di mana dikhususkan lah. Kalau fenomena ini ya, ada hamba Tuhan yang katanya hamba tapi perlakuannya minta privilege dan sebagainya gitu kan. Pada dasarnya juga kita lihat dulu ya, kembali ke yang sekuler. Dulu kan ada kasus anggota dewan atau apa ya, anak dia ke luar negeri, disebut atau kalau disebut nanti di Bisa edit. sound itu. Itu kan waktu ke mana, ke London atau ke mana anaknya gitu, terus dia menyurat ke kedubes di sana minta fasilitas A, B, C dan seterusnya gitu kan. Nah, itu pelayan masyarakat saja ya, ketika melakukan hal seperti itu sudah ada presiden yang buruk gitu kan. Orang lihat masa begitu, masa bisa fasilitas, bukannya anggota dewan harusnya jadi pelayan gitu, jadi melayani masyarakat. Kok minta ini, padahal dia duitnya juga digaji dari masyarakat rakyat gitu kan. Nah, itu kita pakai analogi begitu aja. Artinya sedangkan dunia sekuler aja sudah mulai memberi nilai seorang pelayan tuh dengan cara begitu, apalagi dalam dunia rohani gitu kan, dalam pelayanan gerejawi lah boleh dikatakan demikian. Ya, tapi memang sama dengan yang saya katakan tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada penghargaan khusus kepada hamba Tuhan, seorang gembala sidang yang mana mereka jemaat itu, umat itu merasakan bahwa saya sudah didoakan, saya sudah sudah terima berkat ya, padahal yang berkatnya juga Tuhan ya. Tapi juga jangan salah, memang Alkitab juga mengajarkan untuk menghormati orang-orang seperti ini, orang-orang yang dalam Alkitab dipakai istilah berjaga-jaga bagi jiwamu begitu. Jadi saya rasa tidak ada salahnya, asal jangan terlalu berlebihan lah. Atau mungkin masalahnya bukan dari jemaat yang kasih privilege, tapi dari hamba Tuhan tersebut yang mungkin kalau sudah terlalu larut dalam kemegahan itu bisa saja kan, bisa saja ada oknum-oknum lah yang bisa begitu tuh Kak, atau bisa juga ada begitu ya. Tapi sebenarnya karena sudah biasa dilayani begitu, pas sampai di tempat yang dimana nggak dapat begitu kan juga nanti bingung, bisa saja kan. Itu kembali kepada jiwa ataupun pribadinya, personnya orang itu juga gitu kan. Pada dasarnya kan kalau kita kembali kepada firman Tuhan ya, Tuhan Yesus kan itu kan jadi role model gitu, jadi teladan. Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia, dia memberikan nyawanya, dia yang Alkitab dalam suratan Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 9, di situ Rasul Paulus bilang kan, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam diri Yesus. Pikiran dan perasaan. Yang bagaimana itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Tuhan Yesus itu dalam misinya menyelamatkan umat manusia, ya, seisi dunia, dia mengorbankan nyawanya, dia memberi teladan. Dia adalah Allah seutuhnya. Dia adalah anak Allah, dia ada Allah yang memang mau menjelma menjadi manusia dan mengosongkan dirinya. Itu mengosongkan dirinya itu, dia ambil rupa, dia seperti halnya manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Nah itu kan satu semacam mau bilang penurunan derajat
bisa juga dikategorikan demikian. Jadi dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia mati di kayu. Kalau nggak begitu, nggak mungkin ada keselamatan bagi umat manusia. Nah, dia Tuhan kan. Nah sekarang dia cari kasih teladan. Dia datang. Artinya mungkin sebagai orang Kristen harusnya mengikuti teladan itu. Iya itu. Nih juga dalam ayat yang lain, Markus pasal 10 ayat 42. Sorry. Ayat 45 ya. Karena anak manusia, kalau kita dari ayat 44 tadi, tidakkah demikian kata kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sebenarnya itu teladan harus. Itu makanya teladan. Tapi memang kita juga tidak bisa memungkiri waktu Tuhan Yesus melayani di dunia juga ada privilege ada yang orang-orang yang percaya. Iya, Maria, Marta itu kan yang saudara dengan Lazarus itu kan yang di Betania. Setiap Yesus dengan murid-muridnya datang ke Betania itu nginapnya di rumah mereka gitu. Lazarus juga. Yesus nak minta hotel tuh. Iya. Nak minta kenapa dia bagus tuh. Datang aja. Belum ada hotel. Iya, jadi begitu. Nah sekarang ya makanya artinya sebagai hamba Tuhan privilege itu kita tidak bisa pungkiri. Ada tapi ada lah. Tapi kalau minta sesuatu yang dengan nominal ataupun kelas-kelas tertentu ya itu saya rasa udah agak-agak lain gitu. Cuma misalnya pertanyaan juga itu yang soal konsep hamba Tuhan atau hamba uang banyak itu meme atau itu bagaimana? Itu kenapa sampai bisa ada kayak meme yang lucu-lucu itu timbulkan itu mungkin dari pengalaman kan mungkin ada oknum-oknum. Iya, biasanya oknum itu kan oknum yang tidak bertanggung jawab lah. Akhirnya korps hamba Tuhan ini jadi dinodai dengan oknum-oknum seperti ini gitu kan. Ya karena kan setiap melayani kan biasanya kan dikasih PK gitu kan. Tapi itu kan pada dasarnya tidak ada kesepakatan. Itu kan bukan sebagai semacam kontrak ya atau jasa yang diberikan. Tapi itu persembahan kasih. Jadi artinya mungkin nanti akan jadi tema berikut juga itu persembahan kasih. Iya boleh. Atau bahas berikut aja. Ya. Cuma itu kayak Kak bilang sebenarnya tujuan orang melayani atau memberitakan firman itu bukan uang persembahan yang dia dapat, tapi datang sebagai kayak bagaimana maksud datang untuk memberikan apa bukan datang untuk dapat apa. Betul. Iya. Kadang-kadang begitu. Memang mesti begitu. Tapi memang ya ada juga yang manusia kan tetap ketika ada pilihan-pilihan tertentu gitu kan, ada opsi misalnya melayani di A yang terkenal dalam tanda kutip mungkin orang sudah tahu di situ PK-nya besar, gereja besar lah. Gereja besar. Ya biasanya ya ada juga yang secara tanpa disadari sudah ada semacam pilihan-pilihan tertentu. Saya kalau mau ke sana lebih baik di tempat yang itu gitu. Itu kembali ke oknum lah. Oknum. Dan satu hal ya memang ya Tuhan yang tahu kan hati orang siapa yang tahu. Jadi itu mungkin oknum begitu yang membuat image hamba Tuhan jadi ternodai atau apa, dan masyarakat misalnya jemaat-jemaat bisa berasumsi ke situ. Satu itu, dan juga dua yang kemudian mungkin sekarang di era perkembangan teknologi informasi sekarang media sosial. Nah itu
kadang-kala kan sebenarnya ada yang hamba Tuhan mungkin tidak mau pamer ya, memang iya. kehidupannya sederhana. Cuma dalam suatu kesempatan misalnya dia kemana begitu, Sama keluarga. keluarga, ada orang yang kasih tas branded misalnya gitu, dia foto. Nah itu kadang-kadang kan di capture, dijadikan semacam bahan. Oh, kayak itu ada akun Ya, Pastor in Style. Aduh. Itu kan, itu juga ya, saya juga mau bilang mau gimana ya. Ya kalau memang mereka betul-betul itu berkat Tuhan yang diberikan oleh jemaat, saya rasa tidak ada salahnya kalau dipakai. Itu kan penghargaan juga untuk jemaat. Tapi kalau memang ada yang Sebagai orang yang penerima betul juga gak enak begitu, kayak mau pakai serba salah, mau pakai takut orang yang kasih Iya, nanti itu. kecewa atau apa. betul Ya. Jadi memang serba salah. masalah itu. Makanya kan ada meme yang ada 4 tuh orang tua dengan anaknya naik keledai kan. Nah. Yang pertama pokoknya empat Oh iya, posisi, yang ya ada kan? yang anak di atas keledai, ada bapak di bawah. Bapaknya di bawah, terus orang bilang kemarin ini anaknya nggak berbakti, orang tua disuruh ini. Pas kebalikan, Pas kebalikan orang tuanya ini. Nah setelah dua-dua duduk di bawah, bodoh sekali nih orang. Nah gitu kan. Semua itu pasti ada penilaiannya. beda-beda. Cuma terkait Pastor in Style, sebenarnya kalau kita juga suka kalau ada DPP Gembala masuk dalam Pastor in Style. Itu kebanggaan. Ya, tinggal tunggu siapa yang mau kasih ini. Siapa tahu Kak, beberapa tahun ke depan masuk di situ ya. Tuhan, puji Tuhan. Cuma kan orang lihat dari nilai sisi pandangan positif, kan negatifnya. Ya kalau memang ada yang memang terkenal flexing begitu kan, nggak usah sama Tuhan, sedangkan pejabat negara aja sudah ini kan. Jadi begitu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu juga sebenarnya kalau jadi hamba Tuhan juga berkat dalam dalam konteks materi itu sesuatu yang tak terduga. Iya, Misalnya kayak Kak, misalnya ini sharing pengalaman, mungkin Kak pernah melayani di tempat di mana Kak pernah dapat sesuatu yang wah sekali yang pernah dulu di salah satu pulau, saya nggak usah sebut pulaunya di mana gitu. Ya kan kita ya namanya manusia pasti ada ekspektasi. Iya. Ekspektasi dalam artian kan hamba Tuhan pasti sudah tahu kan kondisi situasi. Oh di sini ini paling dapatnya sekian, ini sekian. Sudah ada semacam ini kan. Nah sudah saya melayani dengan sungguh-sungguh, tidak ada. Pokoknya cuma sekilas saja begitu. Berpikir sekilas gitu. Oh paling ini gitu. Nah tiba-tiba setelah melayani habis habis persembahan lagi ya, namanya mata kan, punya mata bisa melihat gitu kan. Masa kalau orang bawa persembahan terus kita tutup mata gitu kan. Apalagi itu cuma ditaruh, ternyata bukan di kantong tapi di, orang Manado bilang ambor begitu, di meja begitu tuh. Sudah saya berpikir sudah, puji Tuhan yang penting ada. Tapi agak surprise juga. Setelah itu gembalanya bilang begini, ya puji Tuhan, kali ini kita kedatangan tamu ya. Jadi seperti biasa kita akan memberi ekstra korban khusus untuk tamu begitu kan. Nah sudah, mereka datang lagi cek ke depan. Yang saya kaget nih sekarang bukan yang hijau-hijau dan biru-biru, keluar yang lain merah-merah. Nah di situ kan dipikir, wah Tuhan, atas nama kita ini. Itu yang saya di satu sisi bersyukur, tapi di satu sisi rasa tertemplak juga bahwa nggak boleh nilai sesuatu berdasarkan don't judge the book by the cover. Begitu. Cuma banyak pertanyaan itu kayak sudah masuk di tema persembahan kasih yang Tuhan akan membahas. Jadi mungkin hold dulu. Kita lanjut. Mungkin untuk hamba, mungkin Kak ada pesan-pesan buat hamba Tuhan yang lain, rekan-rekan Pesannya
Jangan Jadi lupa dikirain di like subscribe. mungkin ada pesan-pesan buat ya teman-teman. Iya, kita semua ini pada dasarnya hamba Tuhan ya, hamba yang diberikan kepercayaan, nafas saja itu kepercayaan. Semua kehidupan kita mari kita lakukan. Tidak harus jadi hamba Tuhan dalam quote in quote di gereja pendeta gitu, tapi segenap hidup kita saja yang kita persembahkan ya, skillmu ya, ilmu, talenta semua mari kita pakai. Tidak harus di gereja, tapi kalau bisa punya kontribusi dalam pelayanan gereja lokal, kenapa tidak? Itu hal yang baik. Tapi kalau bisa di luar lagi, itu lebih baik supaya jadi saksi. Yang penting jangan justru dipengaruhi oleh dunia, tapi jadi mempengaruhi dunia yang ada. Itulah esensi sebagai hamba Tuhan. Cuma hamba. Ya, ses. Oke. Terima kasih. Ya.